Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Fitri Nuraini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi dan Bumi Antariksa, dan teman-teman 3A yang saya banggakan. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 5 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anida Uswatun Hasanah dengan nomor NIM 2006047. Perkenalkan, nama saya Destina Ingridiani dengan NIM 2006156. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Septiani dengan nomor NIM 2003403. Perkenalkan, nama saya Salimah Razahra dengan NIM 2005827. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ajar IPA di sekolah dasar pada kelas 5 dengan tema ekosistem dengan subtema 1 komponen ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Yang pertama, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Kegiatan pendahuluannya, yang pertama, menyiapkan peserta didik dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dilanjutkan dengan guru memberi salam. Yang kedua, guru mengabsen siswa dan dilanjutkan dengan menanyakan kabar peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan intinya, yang pertama, siswa membaca materi di buku siswa. Yang kedua, siswa menyimak video pembelajaran melalui YouTube. Yang ketiga, guru menjelaskan materi yang disampaikan melalui PowerPoint. Kegiatan penutupnya, yang pertama, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran hari ini. Yang kedua, guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran. Yang ketiga, mengajak siswa untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu bagian di kehidupan dunia ini. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun komponen ekosistem yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen biotik ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Lalu konsumen, atau heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, pengurai, yaitu makhluk hidup yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organis yang berasal dari organisme lain yang telah mati. Yang terakhir, penghancur, yang merupakan makhluk hidup yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lainnya yang telah mati. Baik, selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup atau makhluk mati. Contoh dari komponen abiotik adalah air, batu, tanah, cahaya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ekosistem darat,
yang meliputi hutan tropis, gurun, taiga, dan tundra. Yang kedua adalah ekosistem air yang meliputi air tawar, air laut, dan air payau. Berikutnya, hubungan makhluk hidup dan jaring-jaring makanan. Makhluk hidup memiliki hubungan yang sangat berkaitan dengan makhluk hidup lain. Mereka saling makan untuk bertahan hidup. Peristiwa ini disebut rantai makanan. Rantai makanan merupakan siklus makan dimakan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup, sementara jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Pada gambar tersebut, tumbuhan berperan sebagai produsen yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya adalah konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya yaitu burung pemakan biji-bijian. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Contoh dari konsumen tingkat 2 pada gambar tersebut adalah ular sawah. Selanjutnya, konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2. Contoh dari konsumen tingkat 3 pada gambar tersebut adalah burung elang. Dan terakhir adalah pengurai. Pada saat konsumen tingkat 3 ini mati, tubuhnya akan membusuk. Biasanya hewan yang menjadi pengurai adalah bakteri atau jamur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda, namun saling keterkaitan di antara keduanya. Dalam simbiosis, tidak semua makhluk hidup diuntungkan dan tidak semua makhluk hidup dirugikan. Makhluk hidup di bumi semuanya bergantung satu sama lain dan saling berhubungan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, simbiosis dibagi menjadi 3 macam simbiosis yang sering ditemui di kehidupan, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini sangat positif karena menguntungkan kedua belah pihak. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Contoh lainnya seperti bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu mengisap madu dan nektar yang terdapat pada bunga untuk dijadikan makanan. Proses tersebut juga membantu penyerbukan dari bunga. Keuntungan akan didapatkan oleh kupu-kupu yang memperoleh makanan berupa madu dan nektar. Sementara bunga mendapat keuntungan karena proses penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Simbiosis ini sering dibenci karena merugikan pihak lain. Simbiosis parasitisme sendiri adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian. Contoh dari simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Contoh lainnya adalah nyamuk dan manusia. Manusia sering terganggu dengan adanya nyamuk karena menggigit dan menghisap darah. Bahkan, ada jenis nyamuk tertentu bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Keuntungan akan didapat nyamuk yang mendapat darah dan dapat berkembang biak. Sementara manusia akan dirugikan karena merasa gatal dan dapat terserang penyakit berbahaya. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup
di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Misalkan pohon yang ditumpanginya itu adalah pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan karena menumpang hidup pada pohon mangga untuk tumbuh. Dan selama menumpang tersebut, anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan dalam hal apapun dan anggrek pun tidak merugikan pohon. Contoh lainnya adalah ikan badut dan anemon laut. Jadi itulah tadi 3 jenis simbiosis yang terjadi di kehidupan. Kita sebagai manusia harus selalu berusaha menjalin simbiosis mutualisme dengan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Jangan sampai menjadi parasit atau merugikan pihak lain.